Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan dan selamat beribadah kembali di Galilei Online Service. Saya Rudi, senang bisa menyapa Anda kembali saat ini. Tidak terasa 2 Maret yang lalu setahun sudah kita menghadapi pandemi di Indonesia. Ada yang berubah? Sudah pasti. Ada banyak hal yang tidak normal kita lakukan di masa pandemi ini. Tetapi sekarang menjadi sesuatu yang normal. Namun poinnya bukan di situ. Tetapi saya mau mengingatkan kita semua akan penyertaan Tuhan di masa pandemi ini. Sungguh ajaib. Ternyata kita tidak berjalan sendiri, kita tidak ditinggalkan. Allah selalu menyertai, menuntun, melindungi, serta mencukupkan segala keperluan kita. Sungguh ajaib bukan? Nah itu sebabnya jangan pernah menyerah dan jangan putus pengharapan di dalam hidup ini. Dan jangan pernah jemu-jemu untuk bersyukur, berterima kasih atas segala perbuatannya yang maha dahsyat bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu, ekspresikan semua itu di dalam online service hari ini saat kita memuji dan menyembahnya. Dan jangan sendirian mensyukuri perbuatan Tuhan yang luar biasa. Silakan ajak yang lain seperti keluarga, saudara, tetangga, teman, kekasih, karyawan, bahkan pimpinan Anda. Caranya, Anda bagikan link Galilei Online Service hari ini kepada mereka. Baik melalui Galilei YouTube channel ataupun melalui Galilei Facebook page. Sehingga mereka bisa juga mengalami lawatan kasih Tuhan di ibadah kita hari ini. Jangan lupa ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu silakan menyiapkan roti yang bisa digantikan dengan biskuit crackers dan juga anggur yang bisa digantikan dengan sirup atau teh. Serta gelas kecil yang akan Anda pergunakan untuk perjamuan kudus bagi Anda, anggota small group Anda dan juga keluarga Anda. Dan hari ini Pastor Edward akan berbicara mengenai quiet time, di mana kita akan belajar untuk semakin peka akan suara Tuhan melalui relasi yang kita bangun setiap hari dengan Tuhan. Yes, bersama gospel singer Bobby Febian dan Galilei Worship Team, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan Anda secara tulus, ekspresif, dan dinamis. Are you excited about this worship? Let's start it with a prayer. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak jemu-jemu bersyukur untuk kebaikan-Mu, khususnya ketika kami boleh melewati masa pandemi di Indonesia 1 tahun lebih. Itu semua bukan karena gagah dan kuat kami, semata-mata karena kekuatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami mengekspresikan rasa syukur kami, terima kasih kami melalui online service hari ini, di mana kami memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Berkatilah online service hari ini sehingga online service ini benar-benar mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan dan juga memberkati bagi siapapun yang bergabung saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Good morning all. This morning we just want to worship and praise you, Lord. Because I know that I am yours and you are mine. Woo! Come on, let's sing together. Know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Amen. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine.
blinded. He gave us sight. You put a song of praising me. I was broken, you healed me, and you healed me. I was dying, and you gave me life. But you are my identity. 'Cause I know. I'm confident that I am loved. Know who I am. Come on, sing. I am alive. I've been set free. I belong to you, and you belong to me. Oh, oh, oh. Menuntut kehidupan setiap kita. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Yang selalu berikan kami kekuatan. Selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Katakan dengan imanmu. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia Dia menjaga dengan kuasa mulia.
pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya. Dialah Yesus sumber pengharapan. Yesus yang sumber dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya ada kuasa-Mu yang berkuasa atas kehidupan setiap kita. Dan Tuhan yang menyediakan kemenangan. Pasti tersedia kemenangan bagiku semua. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ada kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Ada keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang cukup buat kami. Thank you Jesus. Tak kau ingat kesalahanku, pelanggaran masa lalu. Dengan kasih dan anugerah-Mu, Kau berlari memelukku. Bahkan saat sekelilingku berharap Kau menghukumku, dengan cinta yang tak bersyarat, Engkau Yesus menyambutku. Engkau Yesus menyambutku. Dengan apa ku bandingkan kasih-Mu yang besar, yang telah rela dikorbankan untukku yang hina. Tak terukur betapa agung karunia yang ku dapat, pengampunan yang Kau berikan. Lepaskanku dari maut, lepaskanku dari maut.
Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Kini aku rendahkan diri untuk kembali kepadamu dengan kuasa Roh-Mu yang suci, biar hidupku jadi baru, biar hidupku jadi baru. Dengan apa ku bandingkan kasih-Mu yang besar, yang telah rela dikorbankan untukku yang hina. Ku beri kehidupan, karya-Mu yang besar. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, Yesus, Engkau Tuhan yang hidup. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan di atas segalanya. Satu hal yang kami tahu, kami gak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan hanya kami rasakan dengan perasaan kami, tapi lebih dari itu kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan kami bahkan saat kami gak ngerti apa itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan bekerja bahkan pada saat kami gak pernah tahu dan gak pernah menyangka. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You never see you work. Even when I don't feel it, you work. You never stop working. Even when I don't see it, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. you never stop working. You never stop, even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are my waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Sing it, there is who you are. There is who you are, Jesus. There is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar Anda semua? Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Maret dan kita memasuki seri khotbah yang baru, yaitu QT, yang kepanjangannya adalah Quiet Time. Ya, Quiet Time atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama saat teduh. Quiet Time atau saat teduh bukanlah istilah baru dalam dunia kekristenan. Sejak akhir abad ke-19, kata Quiet Time sudah digunakan oleh orang-orang Kristen di Inggris dan Amerika sebagai kegiatan pribadi mereka bersekutu dengan Tuhan. Kata Quiet Time juga bisa diartikan heart-to-heart time atau one-on-one time, di mana orang-orang percaya melakukan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Kegiatan yang mereka lakukan meliputi berdoa, meditasi, kontemplasi, bernyanyi, dan mempelajari firman Tuhan. Dan sepertinya definisi yang saya jabarkan, Quiet Time sudah tidak asing lagi bagi kita. Betul?
Gereja kita juga aktif mengingatkan setiap jemaat untuk memiliki quiet time. Ada buku Living Life yang selalu dibagikan setiap bulannya secara cuma-cuma untuk membantu kita dalam membangun quiet time. Jika Anda ingin mendapatkan buku Living Life juga, Anda bisa mengisi online response card kami. QR code-nya akan ditampilkan di layar Anda. QT adalah waktu yang tepat untuk kita berbicara kepada Tuhan melalui doa pribadi kita. Dan waktu yang tepat juga untuk mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan. Pernahkah Anda mendengar suara Tuhan? Coba pikirkan. Kebenarannya adalah memang Allah berbicara kepada umatnya. Allah berbicara kepada Anda dan juga kepada saya. Dan dalam seri khotbah ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengetahui Allah berbicara kepada kita, bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana kita mengetahui waktu yang tepat Tuhan berbicara kepada kita, dan apakah benar ini Tuhan yang berbicara atau bukan. Hal ini bisa digambarkan seperti radio. Anda ingat radio kuno yang ada putaran untuk mencari frekuensi? Kita perlu memutar terus sampai ketemu frekuensi yang tepat, supaya suara radio yang ditangkap jadi jernih. Nah, mendengar suara Tuhan adalah seperti ini. Kita perlu mendapatkan frekuensi yang tepat untuk menangkap suara Tuhan yang jernih. Pada dasarnya, setiap kita mempunyai kapasitas untuk mendengar suara Tuhan. Karena Ia sendiri yang menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Ini yang membuat kita berbeda dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Pencipta. Tetapi binatang dan tumbuh-tumbuhan enggak. Mereka tidak berdoa. Mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kita memiliki segala kapasitas yang Tuhan beri untuk berkomunikasi dengannya. Dan berkomunikasi bukan sekedar kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menangkap frekuensi yang tepat untuk mendengar suara Tuhan? Yesus sudah mengatakannya sejak 2000 tahun yang lalu. Kita lihat Lukas 8 ayat 8 berkata, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa yang Yesus maksudkan? Kita diciptakan dengan telinga sebagai indera pendengar. Kapasitas sudah Tuhan sediakan. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yesus memberikan kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Mari kita lihat dalam Lukas 8 ayat 4 sampai yang ke-15, saya akan bacakan dan mari kita simak sama-sama. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Banyak orang mempunyai kapasitas untuk mendengar suara Tuhan, tetapi ia memilih untuk tidak mendengar. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan untuk mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh atau orang-orang yang sudah menyakiti. Lalu masih banyak orang yang tidak bisa mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Firman Tuhan berkata untuk mengutamakan dia di atas segalanya.
lalu masih sering kita tidak mengutamakan Tuhan. Kadang lebih mementingkan urusan pribadi kita, pekerjaan kita, atau hobi kita, dan lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Hati-hati akan hal ini. Kapasitas sudah Tuhan berikan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan yang kita perlu lakukan adalah melatih pendengaran kita, melatih kepekaan kita akan suara Tuhan. Mengapa mendengar suara Tuhan sangat penting? Ada 3 alasan yang kita lihat. Yang pertama, mendengar suara Tuhan membuktikan bahwa saya adalah bagian dari keluarga Allah. Mendengar suara Tuhan menjadi bukti konkret bahwa kita adalah seorang percaya. Ini membuktikan bahwa kita memiliki relation atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ia berbicara juga kepada Anda dan kepada saya. Pernahkah Anda mengirim pesan, mungkin melalui WhatsApp atau Instagram DM, ke seseorang yang terkenal? Ya, mungkin artis. Anda terus mengirim pesan kepada mereka setiap hari, tetapi Anda nggak pernah mendapatkan balasan dari mereka. Ya, karena ini memang Anda hanya fan, sebatas itu. Tetapi berbicara kepada Tuhan bukan seperti itu. Bukan komunikasi satu arah, tetapi Tuhan juga berbicara balik kepada kita. Jika Anda belum pernah mendengar suara Tuhan, Anda perlu mempertanyakan hubungan Anda dengan Tuhan. Lihat Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Seberapa kenal kita dengan Tuhan? Seberapa kenal kita dengan suara Tuhan? The better you get to know Christ, the better you begin to recognize God's voice. Kita lihat yang kedua. Mendengar suara Tuhan melindungi saya dari kesalahan-kesalahan. Di dalam berbicaranya, Allah seringkali memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Amsal 3 ayat 6. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Pada saat Anda memulai hari dengan cutie, mungkin Tuhan sedang berbicara kepada Anda untuk memberikan peringatan-peringatan. Contohnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan yang Anda baca hari itu. Tuhan sedang berbicara kepada Anda bahwa mungkin di hari itu Anda akan bertemu dengan orang yang sangat menyebalkan. Anda akan ketemu dengan masalah yang menyulitkan Anda. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu berbisik kepada Anda. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu artinya Tuhan sedang melindungi Anda untuk gak marah-marah di hari itu. Tuhan sedang menjaga kita untuk tetap berada di dalam track-nya. Mari kita lihat yang ketiga. Mendengar suara Tuhan menolong saya mencapai keberhasilan. Mazmur 32 ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Keberhasilan atau kesuksesan yang dimaksud bukan yang seperti dunia gambarkan, yang biasa bersifat egois. Tetapi keberhasilan atau kesuksesan yang dimaksud adalah hidup yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Pertanyaannya, apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar suara Tuhan? Ada 4 hal yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama, jika ingin mendengar suara Tuhan, Anda harus menanam pikiran yang terbuka. Apa artinya? Artinya, Anda harus belajar untuk cepat memahami. Anda harus siap untuk menerima. Anda harus siap untuk terbuka. Masalah utama dari tidak mendengar suara Tuhan adalah penolakan. Mungkin saya nggak perlu mendengar suara Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan berbicara kepada saya. Banyak orang yang menutup sendiri kemungkinan Tuhan berbicara kepadanya. Jika Anda berpikir Tuhan tidak akan berbicara kepada Anda, ya jawabannya Tuhan nggak akan berbicara. Dia nggak akan berbicara. Sekularisme masa kini menutup pikiran banyak orang untuk mempercayai Tuhan yang sanggup berbicara. Ini yang Yesus maksudkan di dalam perumpamaan yang pertama. Lukas 8 ayat yang ke-5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Anda tahu, seorang petani pada saat menabur benih biasanya berdiri di satu jalan kecil yang memang dibuat untuk akses mereka berjalan. Nah, biasanya ada benih-benih yang jatuh di jalan itu. Dan tentu benih-benih itu tidak akan tumbuh. Karena mungkin akan diinjak sama si petani itu sendiri, atau mungkin ada burung liar yang akan memakannya. Dan Yesus memberikan penjelasan di ayat yang ke-12.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ada dua karakter dari jalan di pinggir kebun atau sawah. Keras dan sempit. Tuh kan? Nggak mungkin jalan itu dibuat seperti seluas jalan raya. Anda tahu seperti itu juga pikiran orang-orang yang menutup diri. Keras dan sempit. Mereka menutup hati mereka, pikiran mereka. Pola pikir yang sempit menghambat Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Ada 3 hambatan terbesar dalam pikiran yang membuat orang menutup diri dari suara Tuhan. Kesombongan, ketakutan, dan kepahitan. Ketiga hal ini menjadi penghambat pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Anda miliki bukan segala-galanya. Tidak ada hal yang bisa disombongkan di hadapan Tuhan. Apa yang Anda takutkan juga bukan segala-galanya, sehingga Anda menutup diri dari Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman pahit yang Anda alami tidak selamanya harus ada di hati Anda. Ini yang sering kali kita lakukan. Kita terus-menerus memeluk pengalaman-pengalaman pahit kita. Kita pegang, kita bawa kemana-mana. Ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk melangkah, kita ingat pengalaman-pengalaman pahit dan kita mulai ragu. Kita takut salah langkah. Kita takut mengalami hal-hal yang buruk seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Suara Tuhan bukan suara kegagalan. Rencana Tuhan bukan rencana yang menghancurkan. Amin. Saya mau mengajak Anda untuk menuliskan amin dalam kolom komentar, biar orang lain melihat bahwa Anda percaya dengan rencana Tuhan yang terbaik bagi Anda. Amin. Mari kita lihat bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Yang kedua, jika ingin mendengar suara Tuhan, Anda harus menyiapkan waktu untuk mendengar. Miliki pikiran yang terbuka dan siapkan waktu untuk mendengar. Artinya Anda harus menurunkan sedikit kecepatan Anda. Anda harus menyiapkan waktu tenang untuk mendengar. Siapkan jadwal Anda untuk mendengar suara Tuhan. Tadi kita lihat tantangan yang pertama untuk mendengar suara Tuhan adalah penolakan. Dan tantangan yang kedua adalah terburu-buru. Seringkali kita terburu-buru. Ini kalau di Korea istilahnya pali-pali atau cepat-cepat. Semua harus ekspres. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau mendengar Engkau. Ayo bicara Tuhan. Tapi cepat ya Tuhan, saya cuma punya waktu 5 menit. Tahu apa kemungkinan jawaban Tuhan? Oke, next time aja deh. Itu kalau saya jadi Tuhan ya, saya akan jawab seperti itu. Tapi ini penting sekali untuk kita sadari bahwa siapa Tuhan di hidup kita. Apakah Dia bukan prioritas, sehingga kita hanya menyiapkan waktu-waktu sisa untuk Tuhan berbicara? Kita lihat di ayat yang ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Benih yang jatuh di tanah berbatu akan kesulitan untuk menumbuhkan akar mereka. Anda tahu di Israel permukaan tanah mereka sangat kering dan berbatu, seperti di padang gurun. Dan tanaman atau pohon harus berjuang dengan akar mereka menembus lapisan-lapisan tanah sampai mencapai sumber air. Tetapi jika tanah tersebut banyak bercampur dengan batu-batu, akar tanaman akan kesulitan untuk mencapai sumber air. Dan ini ayat yang ke-13 penjelasannya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yesus menggambarkan dalam ilustrasi kedua ini, di mana banyak orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, mereka sangat menerimanya, bahkan excited dengan firman Tuhan, tetapi firman yang mereka terima itu tidak mereka taruh di dasar hati mereka. Jadi ini bukan perubahan yang sesungguhnya. Itu hanya sekedar reaksi emosi. Firman Tuhan tidak benar-benar menyentuh hati mereka. Pertumbuhan yang sejati adalah pertumbuhan yang mendalam. Setiap akar-akar harus tertanam dengan baik, dalam, dan kuat. Bukan sekedar akar-akar yang dangkal. Anda perlu mempersiapkan waktu yang cukup untuk itu semua. Begitu juga dengan spiritual kita. Anda tidak bisa terburu-buru. Menyiapkan waktu yang sedikit untuk membangun spiritual Anda. Jadwalkan dengan serius waktu Anda bersama Tuhan.
quiet time. Di dalam QT, Anda bisa berdoa, membaca firman Tuhan, dan mungkin Anda bisa mencatat renungan Anda hari itu dalam buku jurnal sebagai reminder. Anda bisa pakai buku Living Life dalam QT Anda. Dan selain membangun hubungan pribadi yang konsisten dengan Tuhan, kita juga perlu bertumbuh di dalam persekutuan. Anda bisa bergabung dengan small group untuk bersekutu bersama, bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan bersama. Kita tahu ada banyak kesaksian-kesaksian di gereja kita. Mereka yang diberkati dan dibangun hidupnya selama bergabung dengan small group-nya. Beberapa waktu lalu ada satu small group yang dengan konsisten berdoa setiap malam, setiap hari untuk salah satu anggotanya yang sedang dikarantina selama proses pemulihan dari COVID-19. Ini satu hal yang luar biasa. Setiap anggota small group tersebut berkomitmen untuk menyiapkan waktu mereka setiap malam, kumpul bersama secara online, berdoa, dan memberikan penguatan untuk salah satu anggota small group mereka tersebut. Spiritual kita dibangun pada saat kita menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan waktu sisa, bukan waktu yang terburu-buru. Kita lihat yang ketiga, cara kita mempersiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Jika ingin mendengar suara Tuhan, Anda harus mengeliminasi distraksi-distraksi atau penghalang-penghalang. Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan ketika pikiran Anda penuh dengan banyak hal, seperti kekhawatiran, kecemasan, atau mungkin rencana-rencana Anda, atau mungkin hobi Anda. Selama kebisingan ada di pikiran Anda, akan ada kesulitan untuk mendengar suara Tuhan. Kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kita lihat di ayat ini, benih itu berhasil untuk tumbuh. Tapi ada semak duri yang juga tumbuh bersama-sama dan mulai menghimpit tanaman itu sampai mati. Ayat yang ke-14 sebagai penjelasannya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ingat, tantangan yang pertama tadi penolakan, kemudian yang kedua terburu-buru, dan yang ketiga adalah kesibukan. Distraksi pikiran Anda berasal dari kesibukan Anda. Suara Tuhan tidak terdengar karena suara-suara kesibukan Anda jauh lebih berisik. Hal-hal apa saja yang Tuhan katakan sebagai distraksi? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Menariknya di dalam dunia psikologi, hal-hal yang kita sebutkan tadi adalah salah satu penyebab orang mengalami depresi. Pengalaman-pengalaman buruk yang membuat orang tersebut khawatir berlebihan. Orang-orang yang mengejar kekayaan mati-matian sampai fisik dan mental mereka down. Orang-orang yang mencari kesenangan hidup secara ekspres. Mereka lari ke drugs atau ke lain sebagainya. Ini menjadi distraksi-distraksi. Bukan saja membuat mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan, tapi menghancurkan hidup mereka. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kata Yesus kepadanya, dan berdirilah menghadap aku di atas gunung. Lalu Tuhan lewat di situ, didahului oleh angin yang bertiup kencang sekali sehingga bukit-bukit terbelah dan gunung-gunung batu pecah. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri di dalam angin itu. Sesudah angin itu reda, terjadilah gempa bumi, tetapi di dalam gempa itu pun Tuhan tidak menyatakan diri. Kemudian datanglah api, tetapi Tuhan pun tidak berada di dalam api itu. Sesudah itu suasana menjadi senyap. Lalu terdengar suatu suara yang kecil lembut. Firman Tuhan yang barusan kita baca adalah peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Elia berbicara kepada Tuhan. Tuhan tidak ada di dalam angin kencang yang dahsyat sampai menghancurkan gunung. Tuhan tidak ada di dalam gempa bumi. Tuhan juga nggak ada di dalam api. Tetapi Tuhan berbicara dengan suara yang lembut. Anda tahu apa masalahnya dengan suara yang lembut? Artinya, Anda perlu tenang, quiet, untuk bisa mendengar suara itu. Mari kita lihat yang terakhir. Jika ingin mendengar suara Tuhan, Anda harus sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Ini penting sekali. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang memang mau melakukan kehendak-Nya. Ketika kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan, artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kita lihat ayat yang ke-15.
Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, lalu mengeluarkan buah. Garis bawahi kata-kata ini. Tahukah Anda apa ekspektasi Tuhan dari semua yang kita dapatkan? Tuhan tidak berkata, dengar, simpan, dan jadilah orang yang spiritualnya baik. Gak seperti itu yang Tuhan katakan. Tetapi dia bilang, dengar, simpan, lalu keluarkan buah-buahnya. Apa yang kita dapatkan daripada Tuhan harus menghasilkan buah-buah yang bisa kita lanjutkan seperti tongkat estafet kepada orang lain. Ini ekspektasi Tuhan kepada setiap kita. Amin. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita kapasitas untuk mendengar suaranya. Jadi bukannya Tuhan tidak berbicara kepada setiap kita. Hanya saja kita yang terlalu sibuk untuk bisa mendengar suara Tuhan. Terlalu banyak distraksi-distraksi yang menghalangi kita mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kepada setiap kami kapasitas untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Tetapi ampuni setiap kami Tuhan kalau kami memiliki banyak distraksi yang menghalangi kami, yang menghambat kami untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan, buat kami bisa lebih peka akan suara-Mu Tuhan. Buat kami bisa mendengar suara-Mu dengan jernih. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Dan buat setiap kami juga Tuhan, bisa bertumbuh, bahkan berbuah, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bisa menjadi perpanjangan mulut-Mu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami bersyukur, kami siap, kami terima firman ini, kami taruh dalam hati kami, dan kami siap berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang luar biasa hari ini memberkati kita semua. Karena firman Tuhan itu adalah main course, makanan utama buat iman orang percaya. Biarlah kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang paling penting bagi orang yang percaya. Karena setiap saat kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Terutama kita memperingati keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita ambil roti di sebelah kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah memikul dosa kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Dan Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, supaya kami hidup dan dalam kebenaran. Dan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Inilah roti lambang daripada tubuh-Mu. Berkati Tuhan, kami mau makan, biar kami bersatu di dalam tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Terima kasih buat darah-Mu.
yang sudah menghapus segala dosa kami dari warna kermisi menjadi putih bersih. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Biar melalui darah-Mu ini Tuhan kami mempunyai kekuatan baru mengiring Tuhan. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, janji-Mu yang luar biasa. Kami sudah melakukan kewajiban kami Tuhan. Melalui perjamuan kudus. Memakan daging-Mu, meminum darah-Mu. Dan Engkau berjanji Engkau akan ada di dalam kami. Kami percaya Tuhan ini janji-Mu yang luar biasa. Engkau akan menyertai kami di sepanjang bulan Maret ini. Sampai kami melakukan perjamuan kudus berikutnya Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah beribadah hari ini. Sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Bahkan kita sudah melakukan perjamuan kudus yang menjadi kekuatan buat kita. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Dimanapun saudara berada, angkat kedua belah tanganmu dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Dan Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengar dan melakukan dengan setia akan segala perintah Tuhan Allahmu. Semua janji-janji dan berkat Tuhan ini akan terjadi oleh satu nama yang sangat mengasihimu. Nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih pada saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online service pada hari ini. Sampai ketemu pada minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tetap setia melakukan bahagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bahagiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap taat terhadap protokol kesehatan. Tetap taat anjuran pemerintah. Dan kita berusaha untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 supaya kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Yes, seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, agar kita senantiasa membangun relasi yang erat dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Dia, rencananya, dan juga kehendaknya. Bagi orang percaya, pemberian persembahan, ucapan syukur, dan persepuluhan adalah bagian dari ekspresi kasih kita kepada Tuhan. So, bagi Anda yang ingin memberikannya, silakan mentransfer melalui barcode yang tampil di layar Anda. It's simple. Anda tinggal scan barcode yang muncul di layar kaca Anda, kemudian Anda transfer melalui aplikasi OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, dan masih banyak lagi. Saya begitu percaya yang memberi dengan sukacita akan senantiasa mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Di situasi pandemi, kegiatan ibadah, doa, small group, dan acara lainnya di Galilee Church masih tetap diadakan secara online. So, tetap join bersama kami melalui Galilee Facebook page atau Galilee YouTube channel. Well, let's keep growing in Christ by building our strong relationship with God every day. It will be awesome to see you next week. May God bless you. Menurut kamu wanita hebat tuh kayak apa sih? Buat saya, wanita hebat itu yang mampu tersenyum dan bisa menyembuhkan luka hati dengan kekuatan yang dia miliki.
Wanita hebat itu adalah lo boleh nangis, lo boleh teriak, lo boleh dicaci maki, tapi lo nggak pernah menyerah. Itu wanita hebat buat gua. Wanita hebat itu wanita yang sanggup menyadari bahwa kegagalannya itu sama berharganya dengan keberhasilan. Wanita hebat itu wanita mandiri, wanita yang tegar, wanita yang tidak gampang menyerah walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun. Ya, wanita yang nggak minder karena nggak punya paras yang cantik, wanita yang nggak minder karena nggak punya tubuh yang proporsional, dan wanita yang nggak minder karena nggak pakai baju bagus yang branded. Tetapi yang wanita yang hebat itu yang wanita yang aku takut akan Tuhan, mencintai Tuhan serta firman-Nya. Itu yang kecantikan alami perempuan punya. Mari bergabung bersama kami, bukan perempuan biasa. selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam
kasih-Mu yang indah